ciptakan kami dalam Kristus Yesus untuk melakukan sebuah pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan sebelumnya, dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Karena itu hari-hari ini saat kami masih Engkau beri nafas kehidupan, biarlah Engkau boleh terus mengingatkan kami akan rencana-Mu itu, sehingga kami boleh terus menghidupi kehidupan kami sebagai bukti kebesaran-Mu untuk pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan sebelumnya. Seperti kerinduan-Mu, biarlah kami hidup di dalamnya Tuhan. Kami lewati masa-masa suka, kami lewati peristiwa demi peristiwa, kami lewati bahkan pandemi yang di hadapan kami Tuhan, karena Engkau masih mempercayakan rancangan-Mu untuk tergenapi lewat hidup kami. Karena artinya bagi kami, selagi kami hidup, itu artinya hidup untuk memberi buah. Karena itu kami syukuri setiap hari-hari yang kami lalui dan yang akan kami jelang, supaya kami hidup menjadi bukti kebesaran-Mu, supaya hidup kami boleh berkembang ke arah rancangan pengembangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Karena itu hari ini lewat firman-Mu, teguhkan hati setiap umat-Mu Tuhan. Ingatkan kami kembali untuk apa yang menjadi alasan kami hidup, untuk apa yang menjadi tujuan kami hidup. Jadi perwakilan kerajaan-Mu menggenapi panggilan surgawi, destiny ilahi, hidup sebagai bukti kebesaran-Mu. Kami tahu kehidupan tidak selalu mudah, kehidupan tidak selalu seperti yang kami inginkan, kehidupan tidak selalu seperti yang kami rancangkan. Namun kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terindah ada di atas segala-galanya, dan itu yang menjadi landasan dasar kehidupan kami untuk kami berjalan, bergerak dalam kehidupan ini, yaitu berkembang ke arah rancangan itu. Terima kasih Bapak, karena itu Hamba mau menyerahkan pemberitaan firman ini. Kuasa nama Yesus dinyatakan, hadirat Allah memenuhi setiap kami, dan setiap hati dan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Engkau cengkram dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami diubahkan seturut dengan rancangan-Mu, berkembang ke arah rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang memulihkan kehidupan kami di dalam rencana agung Sang Raja. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Minggu kedua di bulan November ini kita akan kembali belajar kepada kebenaran Tuhan. Firman-Nya yang mengajari kita untuk hidup berkembang, developing in His plan, ya, rencananya atau sesuai dengan rencananya. Haleluya. Luar biasa ya, kasih Tuhan terus menjaga kita, terus mempercayakan rencananya bagi kita, itu sesuatu yang luar biasa. Karena kasih-Nya kita bukan hanya diberi kesempatan untuk hidup, tapi kesempatan untuk terus berkembang sesuai dengan rencananya. Ya, kesempatan yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk bisa bernafas, tapi untuk berkembang sesuai dengan rencana Tuhan, ke arah rencana Tuhan. Nah, ini tema dari Rock International Ministry, yaitu developing selama bulan November ini. Dan minggu lalu kita sudah belajar saudaraku, ya, kita bagaimana terus berkembang atau mengembangkan kehidupan kita. Hidup kita dikembangkan terus di dalam rencana Tuhan. Kita bukan hanya sekedar manusia atau seperti manusia yang punya 4 kesamaan itu, yaitu dilahirkan, punya nama, terus punya usia dan mati. Ya, bukan hanya ini saudaraku, ya, bukan kita hidup hanya dengan keempat hal yang sama ini. Kelahiran, dia lahir, diberi nama, punya usia, dan habis itu mati. Tapi kita dalam menjalani kehidupan ini adalah kita harus berkembang, bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Kalau yang 4 itu tadi semua manusia pasti punya itu, tapi tidak semua manusia bisa berkembang
seturut dengan rencana Tuhan. Mungkin menurut rencananya dia bisa berkembang, tapi yang paling utama hidup kita adalah menggenapi rencana Tuhan, berkembang ke arah rencana Tuhan, ya. Dan bagaimana kita untuk terus berkembang, saudaraku? Ada dua hal, ya, yang kita minggu lalu sudah pelajari. Saya review sedikit yang dua ini, baru kita masuk dua lagi nanti di hari ini. Nah, yang pertama, saudaraku, bagaimana kita terus berkembang, bahkan sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam masa sukar, sekalipun dalam masa-masa penuh keterbatasan atau penuh kekurangan, ya, seperti Rasul Paulus katakan, saudaraku, dalam 2 Korintus ayat 7, ya, bagaimana dalam segala hal mereka ditindas, namun tidak terjepit, habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan, namun tidak binasa. Karena apa, saudara? Mereka terus berkembang, senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh mereka, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di sana, ya. Saudaraku, kita akan terus dibawa Tuhan berkembang, sekalipun mungkin, ya, dalam segala hal kita ditindas, sekalipun bahkan habis akal, sekalipun dianiaya, sekalipun dihempaskan, sekalipun penuh dengan keterbatasan, sekalipun penuh dengan kekurangan. Saudaraku, rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk membuat hidup kita. Sepanjang kita mau hidup dalam rencananya, maka Dia akan terus bekerja mengembangkan kehidupan kita seturut dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, maka yang pertama adalah kita jangan bertengger pada posisi nyaman, atau kata pasien, jangan terlena pada posisi nyaman, ya. Karena apa? Sekali lagi, kehidupan kita bukan hanya sekedar untuk bisa nyaman, ya. Orang cacat biasanya langsung mengemis, yang penting dapat makan, dapat uang untuk bisa melanjutkan hidup, itu cukuplah. Saudaraku, kehidupan kita dibuat Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bukti kebesaran Tuhan. Bukan hanya sekedar supaya bisa bertahan, bisa makan. Kalau hanya sekedar bisa makan, melewati hidup ini, di penjara pun kita dikasih makan, ya. Tidurnya dijaga lagi, saudaraku, ya. Tapi lebih daripada itu. Oleh karena itu, jangan melihat kehidupan kita hanya sekedar mencapai posisi nyaman, bertengger pada posisi nyaman. Karena itu, apapun itu yang mungkin kita punya kesulitan atau punya tantangan, kadang-kadang kita yang penting lewat tantangan ini selesai. Padahal tujuan Tuhan adalah untuk membuat kita, saudaraku, hidup menjadi lebih daripada pemenang lewat tantangan itu. Bukan hanya bisa sekedar bertahan dalam tantangan, bahkan bukan hanya sekedar bisa menang mengatasi tantangan, tapi Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, ini luar biasa sekali. Padahal bertahan aja di tengah tantangan itu, ya, bertengger atau melenakan diri, ya, pada posisi nyaman itu, rasanya hidup ini udah enak gitu. Apalagi bisa menang menghadapi tantangan itu. Tetapi rencana Tuhan bahkan lebih daripada pemenang. Dia mau kita terus berkembang. Amin, saudaraku. Kita terus berkembang, kita terus berkembang. Nah, yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan, ya. Ini tadi, makanya jangan terlena hanya nilai C atau nilai B minus, ya. Ingat ilustrasi yang saya sampaikan minggu lalu, ya, tentang dosen killer itu. Nah, yang kedua, saudaraku, kita harus terus berpikir dan bertindak untuk terus berkembang, ya. Kita harus tekankan dalam hidup kita bahwa kita harus terus berpikir, bahkan mengambil sebuah tindakan bahwa hidup kita ini harus terus berkembang. Saudara, lihat beberapa contoh yang saya katakan kemarin itu, ya. Nick Vujicic, saudaraku, dan juga ada seorang, nah ini dia, akhirnya dia bukan hanya sekedar, Nick Vujicic bukan hanya sekedar bisa bertahan hidup, tapi dia menjadi motivator hebat kepada jutaan orang, memberitakan firman Tuhan kepada jutaan orang, dan menikah, memiliki 4 anak sekarang, ya. Anak yang ketiga ini kembar, saudara. Anak pertama, anak kedua kembar. Nah, saudara, dia terus berkembang, punya istri yang luar biasa mendukung dia, dan akhirnya, saudaraku, sampai sekarang terus menginspirasi kehidupan banyak orang, ya. Anthony Robbins, yang saya katakan minggu lalu bahwa dia terlahir cuma punya 1 kaki, tapi juara gulat di NCAA, National Championship Athletic Association di Amerika. Itu kejuaraan
Gulat Universitas tahun 2011, dia kuliah di Arizona University dan dia tahun 2011 menjadi juara nasional. Padahal dia terlahir cuma punya satu kaki. Karena apa? Dia terus berpikir dan terus bertindak untuk terus berkembang. Saudara, mungkin bagi orang seperti ini selesai SMA aja udah cukup kerja untuk penghidupan sehari-hari, tapi dia masuk kuliah, bahkan dia juara nasional untuk gulat. Saudara, oleh karena itu mari terus berpikir bahwa kita bisa terus berkembang, sekalipun kita melihat banyak keterbatasan kita, sekalipun kita melihat bahkan banyak kekurangan kita, tapi rencana Tuhan adalah untuk kita terus berkembang. Rencana Tuhan bagi kita itu melewati ketidakmampuan kita, melampaui keterbatasan kita. Dia rencana hidup kita bukan tunduk kepada keterbatasan yang kita miliki, bukan tunduk kepada pandangan dan filosofi dunia, tapi kepada pandangan surgawi, prinsip-prinsip surgawi. Hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Nah, hari ini yang ketiga, bagaimana supaya kita terus berkembang sesuai dengan rencana Tuhan, saudaraku. Nah, yang ketiga ya adalah berkembang sesuai dengan RPT-nya Tuhan, ya. Saudara, ada namanya RPT, saya sebut di sini rencana pengembangan Tuhan. Nah, saya nggak tahu apakah saudara akrab yang dinamakan dengan RP, rencana pengembangan atau rancangan pengembangan. Kalau di kota biasanya disebut RT/RW, rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang wilayah, ya. Sekolah biasanya punya RPS, ya, rencana pengembangan sekolah. Biasanya mereka buat itu, bahkan perusahaan buat itu, saudara. Nah, biasanya setiap tindakan dari sekolah ini, dari kota ini, maka akan berdasarkan rencana pengembangan ini atau RT/RW tadi, ya, bukan kelurahannya, cuma RT sampai RW saja. Dan juga mungkin kalau RPS itu sekolah berdasarkan sekolah itu. Mereka punya target, mungkin RPS-nya selama setahun atau RPS-nya 5 tahun, berapa siswa yang akan direkrut, pelajaran apa yang akan dibuat. Nah, untuk kota selaku mereka kembangkan, ya, apa yang harus dilakukan. Beberapa kali saya ketemu dengan calon wali kota sekarang karena diundang banyak pendeta, sering diundang berdoa untuk dia, ya. Dan terakhir pas rapat yang 2 minggu lalu kami di Perluasan, saudara, Pak Asner selalu beritahukan RT/RW-nya dalam tanda kutip atau rencana pengembangan. Dia berkata, kalau saya jadi wali kota, maka ini akan saya lakukan. Termasuk dia katakan nanti jalan lingkar, nanti di sini ada kejuaraan tinju, di sini apa, pokoknya banyak lah yang dia sampaikan. Nanti kalau saya sampaikan kepada saudara kayak kampanye, ya. Jadi ada banyak yang saya lihat bagus berdasarkan itu. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, terlepas dari rancangan-rancangan di wilayah lain, adalah apakah nanti, ya, perjalanan pemerintahan itu berkembang sesuai dengan rancangan itu. Nah, selalu kehidupan kita dirancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan pengembangan atas hidup kita, itu dia sudah siapkan semua. Nah, yang menjadi masalah sering sekali kita berkembang bukan berdasarkan atau sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, tapi rencana pengembangan kita sendiri. Sama pemerintahan tadi akhirnya mungkin tidak begitu maju karena apa? Rencana pengembangan yang sudah dirancangkan, tapi tindakan atau sesuatu berjalan dan berkembang tidak berdasarkan itu. Sama mungkin di sekolah tadi, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, tidak sesuai dengan rencana pengembangan. Nah, bagaimana kita untuk terus berkembang, saudaraku, yang seturut dengan apa yang Alkitabiah adalah ketika kita mau berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, ya. Kita sebagai manusia punya banyak rancangan dalam hidup kita. Bahkan oleh karena rancangan orang, rancangan kita pun bisa berubah, ya. Karena saking banyaknya rancangan-rancangan kita, rancangan itu pun gampang berubah, saudara. Oleh karena bisikan orang, rencana kita bisa berubah. Rencananya mau ambil jurusan IPS, tapi karena bisikan orang tua atau teman-teman akhirnya ambil jurusan IPA, saudaraku. Contohnya, ya, rencananya mau ngambil jurusan apa lagi? Kimia, tapi akhirnya ngambil jurusan bisnis, saudaraku. Saudara, kenapa? Karena kita paling gampang, saudaraku, terpengaruh dengan
dengan keadaan sekitar, dengan orang sekitar, atau bahkan dengan anggapan-anggapan dunia ini. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita untuk berkembang, saudaraku, nah kita juga sering punya rencana-rencana sendiri, rancangan-rancangan sendiri yang belum tentu sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan tadi. Nah, oleh karena itu kita perlu selaraskan rancangan kita sesuai dengan rancangan pengembangan Tuhan. Saudara, ayat yang paling saya suka dan sampai sekarang saya ingat, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Saya pernah kasih tahu kepada saudara bahwa ini ayat 55 ayat 5, dimulai dari ayat 5 itu dikasih tahu Tuhan, yang saya pasti dari Tuhan. Ketika tahun 98 saya berangkat ke Jogja, saya dibangunkan kira-kira bulan Agustus waktu itu pukul 2 dini hari, saya dibangunkan oleh Roh Kudus. Ya, waktu itu masih saya mulai bertumbuh dalam Tuhan, nggak menyebutkan pada saat itu Roh Kudus, tapi tiba-tiba saya terbangun dan ada membisikkan, ada suara membisikkan di hati saya, Yesaya 55 ayat 5. Dan ketika saya buka itu baru pertama kali saya buka, ya ayat itu berkata, "Kau akan memanggil sebuah bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allah." Dan saya baca terus ayat 8 dan 9, saudaraku, disinilah sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Kita baca sama-sama ayat ini, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, waktu saya baca ayat ini, itu saya menangis, ya, karena pada saat itu saya mencoba melakukan sesuatu untuk berkembang sesuai dengan rancangan saya. Itu saya mau masuk akabri, gagal, pernah saya tunjukkan fotonya, ya, catat calon taruna. Masuk STPDN, gagal, ya, untung ada Pak Fiona yang melanjutkan. Terus mau masuk UGM, Universitas Gajah Mada, gagal, masuknya Universitas Gajah Mana, ya. Dan akhirnya bulan Agustus itu saya merasa apa yang harus saya lakukan Tuhan. Sampai akhirnya ternyata rancangan Tuhan luar biasa, saudaraku. Ya, panggilan yang Dia sediakan, walaupun nggak seperti yang saya harapkan dari dahulu, ternyata melampaui apa yang saya harapkan. Saudara, karena apa? Rancangan Tuhan, ya, itu jauh lebih indah dari rancangan manusia. Sekalipun, saudaraku, mungkin menurut kita itu sudah terbaik, tapi ayat 9 ini luar biasa sebenarnya untuk menyadarkan kita, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau kita pikir rancangan kita itu udah paling baik, percaya rancangan Tuhan jauh lebih tinggi, lebih baik lagi bagi setiap kita. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, ketika kita mencoba berkembang tidak sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan RPT tadi, saudara, sering akhirnya kita menjadi kecewa, menjadi stres, bahkan sering menginginkan kehidupan orang lain. Karena apa? Kita mencoba berkembang sesuai dengan rancangan pengembangan kita. Kita berpikir kesuksesan itu adalah dari SD atau bahkan dari TK juara, SD juara, kalau nggak juara pun 10 besar, SMP juga, SMP favorit juara, SMA juara, kuliah juara juga, atau kuliah masuk universitas yang paling disuka, bekerja yang paling disuka, dan apalagi memiliki pasangan suami atau istri yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling disuka, punya anak yang paling cerdas, keren, dan semua, pokoknya semua punya rumah yang pokoknya yang semua yang paling. Saudara, secara manusia nggak bisa dipungkir kalau kita ditanya tentang rancangan yang baik, pengembangan yang baik, kehidupan yang berkembang dengan baik, pasti bisa dikatakan 99% setuju dengan itu. Tetapi, saudaraku, di dalam rancangan pengembangan Tuhan belum tentu seperti itu dia rancangkan hidup kita. Ya, kadang dia rancangkan, saudaraku, ya kita mengalami hal-hal yang gak enak. Dia rancangkan, saudaraku, bahkan kita penuh dengan keterbatasan atau kekurangan. Dan sering sekali kita tidak berkembang sesuai dengan rancangan Tuhan, rencana pengembangan Tuhan. Akhirnya banyak kita kehilangan sukacita.
Akhirnya banyak kita berpikir, andaikan hidupku seperti dia, andaikan suamiku seperti dia, andaikan istriku seperti dia, andaikan anakku seperti dia, andaikan orang tuaku seperti dia, andaikan pekerjaanku seperti dia, andaikan apa lagi saudara, ya, kegantenganku seperti dia atau kecantikanku seperti dia, andaikan semua bisa akhirnya mengandai-andaikan. Saudara, mari berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Orang-orang yang tadi saudara Nick Vujicic, ya, mungkin kalau dia pengen berkembang supaya kakinya didoakan tumbuh dan tangannya tumbuh, dan dia terus berdoa puasa, akhirnya dia bisa jadi stres. Dia cerita ketika dia, saudaraku, ya, kesaksian, dia berkata hampir waktu masa kecil itu hampir tiap bulan dia mau bunuh diri karena dia melihat, kok aku nggak bisa berkembang seperti anak-anak lain. Orang tuanya pendeta pun berpikir, kenapa anakku seperti ini? Saudara, waktu kami undang dia, saya undang tahun 2006. Ini tahun 2006 ya, saya pun masih agak ganteng di sini. Sekarang sudah makin ganteng, saudara. Saudara, saya lihat sendiri bagaimana dia dibawa, karena saya yang menemani untuk menunjukkan kemana WC-nya saudaraku. Dan ketika saya bawa dia ke kamar mandi saudaraku, dia harus diangkat oleh temannya untuk buang air, dan maaf kata, ya, harus dibantu untuk membersihkan dan lain sebagainya. Itu saya ingat sekali dia berkata gini, saya translate bahasa Indonesia saja, dia berkata, jangan kaget ya bro, katanya gitu. Dan sambil bercanda saudara. Dan saya bayangkan bagaimana dia besar, hidup harus dibantu oleh orang lain. Kalau dia mencoba mengembangkan dengan cara pengembangan dunia ini, dia akan stres. Tapi akhirnya dia berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, dan hidupnya menjadi berkah. Saudara, waktu dia kecil dia pengen kehidupannya berkembang seperti orang lain. Tapi ketika dia besar, banyak orang lain yang pengen hidupnya berkembang seperti ini. Saya mendengar beberapa kesaksian berkata gini, seandainya ya kehidupanku bisa diubah lebih baik aku tidak punya tangan, tapi memiliki kehidupan seperti dia berdampak, daripada dengan kedua tanganku ini tapi aku menyakiti hati Tuhan dan hidupku kayaknya useless kan. Saudaraku, ya, ketika kita berpikir pengen kehidupan yang berkembang menurut orang lain, menurut dunia dan lain sebagainya, ya, padahal akhirnya pada sebuah saat mungkin orang lain itu yang pengen menukar kehidupan dengan kita. Kalau kita mau berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu apa dalam kehidupan kita yang mungkin kita pengen kembangkan, atau kita lihat hidup kita pun nggak berkembang-kembang, ya. Kami hamba Tuhan sering sekali menilai gereja pun nggak berkembang. Kalau kami ukur perkembangan dari segi jumlah, perkembangan dari segi gedung yang megah, sepatu, ada banyak kami hamba Tuhan menjadi stres, menjadi merasa tidak disertai Tuhan, menjadi merasa pelayanannya tidak maksimal. Padahal belum tentu. Saudaraku, ya, minggu lalu kita belajar tentang Anthony Robbins ini. Saudara, ada banyak orang yang akhirnya berpikir, ya, mungkin kalau dia punya 2 kaki, dia tidak berkembang menjadi seorang pegulat yang menjadi juara nasional. Oleh karena itu, apapun yang dalam kehidupan kita, ya, berkembanglah sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Sekalipun itu tidak sesuai dengan rencana pengembangan menurut kita, tapi rencana pengembangan yang Tuhan sediakan itu pasti yang terbaik bagi kita. Kalau saya sampaikan kepada saudara, ada banyak orang-orang yang karena penuh keterbatasannya, yang menurut dunia tidak bisa berkembang sesuai dengan rencana pengembangan hebat dunia ini, tapi mereka berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat, hidupnya menyatakan kebesaran Tuhan. Saudara, ada beberapa contoh lagi, ya. Ini seorang pemain basket, dia masuk di NBA, pernah ikut NBA yang kejuaraan basket Amerika, saudaraku. Dia juga terlahir tangannya tidak sempurna, cuma satu tangan yang sempurna menurut kita, tangan yang satu tidak bertumbuh sempurna, tapi dia berkembang dengan keterbatasannya di dalam tekanan kehidupannya. Dia terus berkembang. Yang namanya adalah Kevin Clinton Love. Ya, ada lagi saudaraku yang seorang pemain, ini namanya NFL, National Football League.
Itu footballnya Amerika yang sudah tahu, dilempar bola terus direbut ya. Saudaraku, ini seorang atlet nasional ya, yang tangannya juga saudaraku tidak bertumbuh sempurna, Shevin Griffith, tapi dia berhasil menjadi atlet nasional. Saudara, di sana atlet-atlet ini gajinya tinggi sekali kalau bisa masuk NFL. Dia bisa berkembang karena apa? Kehidupan yang Tuhan berikan ini bagi kita itu adalah kehidupan yang ada dalam rencana pengembangan Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan? Saudara, ketika melihat kehidupan orang-orang tadi, kalau mereka ngotot berkembang sesuai dengan rencana pengembangan dunia, ya mungkin mau jadi foto model, mau jadi apa, saudaraku, mungkin mereka menjadi stres. Tapi ketika mereka mencoba untuk hidup dalam rencana Tuhan, mengembangkan kehidupannya sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, mereka tahu Tuhan tidak pernah salah melahirkan mereka, membuat mereka terlahir di dunia ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan setiap kita. Sebab apa? Seburuk apapun keadaan, ya sehebat apapun bahkan tantangan yang ada, rencana pengembangan Tuhan merancangkan hidup kita lebih daripada pemenang lewat segala apapun yang terjadi. Kadang-kadang kita gampang menjadi kecewa, saudara. Kadang-kadang kita menjadi gampang putus asa. Bahkan yang lebih sedihnya, kadang akhirnya ke yang pertama yang saya katakan tadi, kita sering akhirnya hanya mencoba bertengger pada posisi nyaman, mencoba sesuatu yang penting nyaman, padahal rencana Tuhan sekali lagi membuat kita lebih daripada pemenang. Maka kita mengembangkan kehidupan kita sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Hari ini waktu yang baik untuk terus mempercayai rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari ini waktu yang baik untuk terus mempercayai bahwa rancangan yang ada pada Dia mengenai setiap kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Yeremia pasal 29. Supaya hidup kita berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Saudara lihat ini, jelas gambarnya? Jelas. Gambar apa ini? Tanah ya. Ini tanah siapa? Tanah David ya. Saudara lihat induk jari kirinya itu agak lebar ya, agak lebar dan jadi kayak agak dua. Kemarin saya lihat dia main game ya, dan agak-agak susah dia gerakkan, tapi dia bisa menguasainya ya di handphone. Dan kami terus melatih dia untuk percaya kepada rencana Tuhan, saudaraku. Sebagai orang tua, ya anak ini gampang sekali menangkap perkataan orang tua ya. Jadi sebagai orang tua kadang kami sering diskusi ya. Dia tetap bahagia, dia tetap luar biasa dengan dia. Tadi pagi saya fotokan dia, coba kasih jempol mantap ya, dan dia buat mantap begitu. Saudara, dia selalu bercita-cita kemarin itu jadi polisi, sekarang udah jadi tentara ya. Dan kalau ditanya kenapa nggak mau jadi pendeta, panas katanya, karena pakai jas panas, jadi nggak mau dia jadi pendeta, panas. Jadi mungkin dari tiap minggu saya pakai jas atau apa, agak panas. Nah sekarang dia nggak mau lagi jadi polisi, udah mau jadi tentara. Nah kami orang tuanya kan suka cerita, kalau dia mau jadi polisi, waktu masa jadi polisi, pengen jadi polisi, tangannya harus dioperasi lah, karena nggak mungkin jadi polisi tangannya seperti ini. Saudara, kami diskusi, ya kalau mau dioperasi nanti tanya dia dulu lah, kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Saya pernah katakan kepada saudara ya, nanti kalau dia sekolah di sekolah umum, mungkin aja memang dibully ya, tangan jarinya dua dan lain sebagainya. Kalau di kampung belum berani ya ada orang bully dia, karena dia masih paling hebat di sana ya, karena mainannya banyak, kalau nggak dikasih mainan, jadi masih dipuja-puja dia ya. Tapi pasti akan ada masalah di situ. Dan ketika kami diskusi nanti operasi, ya di satu sisi terus kami berdoa, jangan sampai karena rancangan kita supaya tidak dibully. Padahal mungkin Tuhan izinkan itu dibully untuk memperkuat daya juangnya dia. Tapi terlepas dari itu, saya dengan istri berkata, udahlah, nanti kita tanya dia kalau makin besar, mungkin 7 tahun atau 12 tahun. Tapi kami pikir lagi, kalau 12 tahun tahunnya udah terlambat, karena nanti udah diambil sidik jari lah atau apa dan lain sebagainya, atau udah makin sakit. Sehingga waktu kami ya cerita-cerita
Dan akhirnya berkata, nanti kalau mau dioperasi di Amerika aja, pasti lebih safety dan lain sebagainya. Terus saya katakan, kalau enggak di Jakarta atau di Medan, jangan di Siantar lah, nanti nggak ketemu dokter yang pas gitu yang bagus. Ketika kami cerita itu, tiba-tiba suatu ketika pagi-pagi dia berkata, Pak, nanti kalau jadi bed dioperasi di Amerika aja ya, soalnya dokternya hebat-hebat di sana, jangan di Siantar. Dan tadi pagi juga waktu saya minta bentor berfoto, dia bilang, nanti kalau dioperasi jangan di Siantar ya Pak ya. Dia selalu katakan gitu, saudara. Dan ya kembali kepada rancangan atau rencana pengembangan Tuhan. Setiap kali melihat jarinya dan setiap kali bahkan dia bercerita itu ya, jadi akhirnya kami kaget, loh bisa tahu dia mau dioperasi dan sebagainya. Dan kita berkata, jadi yakin mau dioperasi? Iyalah, supaya bisa jadi tentara, ya bukan jadi polisi lagi. Tapi setiap kali itu saudaraku, saya secara tidak langsung pun harus menyerahkan ya rencana Tuhan itu yang terjadi, harus membuat rencana Tuhan itu yang terjadi. Dan mungkin untuk saudaraku, untuk karirnya dia nanti, tapi tetap lebih yang utama adalah rencana Tuhan. Siapa tahu memang bukan jadi tentara nanti dia, tapi kami terus berdoa dan menunggu ya. Kalau sekarang dia bilang operasi, tapi pernah juga dia bilang gak usah operasi, ganteng kok kayak gini. Tapi ketika dia ingat lagi mau jadi polisi, mau jadi tentara, dia bilang lagi operasi ya. Kalau enggak di Amerika, di Jakarta aja nanti, jangan di Siantar. Dia ingat itu saudara. Kalau kami ngomong-ngomong ya, nggak tahu kalau ternyata dia dengar. Suatu ketika nanti berkata gini, ada kawanku yang maaf jadi muslim dan gini-gini, tapi mamanya enggak. Suatu ketika dia datang ke kamar saya, Pak, ada kawannya hatiku jadi muslim. Padahal yang cerita nanti dengan mamanya saudara. Loh kok bisa? Iya, cuman orang tuanya mamanya nggak mau. Jadi ya dia banyak yang kadang kita nggak nyangka kalau kita ngomongin. Makanya kita nggak berani ngomongin yang jelek-jelek saudaraku ya. Apalagi tentang jemaat. Ya kalau kita ngomong pasti cerita. Makanya kami nggak ada ngomongin jelek tentang jemaat saudaraku. Terutama depan dia. Semua kami katakan mantap, bapak ini, om ini, harus semua mantap saudaraku. Karena kalau enggak nanti diceritain ya. Kalau misalnya nanti berkata gini, Kak Uni itu ngotak-ngatik handphonenya tadi pas ibadah lo karena rusak mungkin kayaknya. Enggak sama dia saudaraku, tiba-tiba nanti dia bilang, ada lo kakak-kakak ngotak-ngatik handphonenya tadi pas ibadah. Makanya kami stop. Akhirnya saudaraku si Nabi pun belajar ya. Nah, saudara kembali kepada rencana pengembangan Tuhan. Mungkin di situ talentanya dia di sana ya. Tapi sekali lagi kita harus belajar untuk berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan ya. Bukan hanya rencana kita, tapi rencana pengembangan Tuhan. Ingat sekali lagi, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan, rencana Tuhan antara kita dengan rencananya. Kalau kita pikir nilai A itu sudah paling baik, rancangan Tuhan bagi kita A plus yang tadi saudara. Kadang-kadang kita maunya berkembang sesuai dengan yang kita rancangkan tadi, tapi mari terus menyelaraskan perkembangan kita sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Saudara, sebaik apapun rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, tapi kalau kita tidak mau berkembang ke arah sana, maka akhirnya saudara itu tidak maksimal kita nikmati. Sebaik apapun dia rancangkan itu, tapi kalau kita tidak mau berkembang ke arah rencana pengembangannya, saudara, akhirnya tidak maksimal kita nikmati. Jangan sampai kita hanya melihat tapi tidak menikmati. Begitu baiknya rancangan Tuhan bagi orang Israel menikmati tanah Kanaan penuh susu dan madu, tapi generasi pertama semua musnah di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun hanya melihat dari atas gunung Horeb dan tidak bisa sampai ke sana. Saudara, mari berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir hari ini saudara, mari percaya penuh pada rencana pengembangan Tuhan. Nah, ini RPT-nya Tuhan ya. Percaya penuh. Nah, ini musuhnya. Kenapa kita sering tidak bisa berkembang? Karena kita udah takut duluan melihat rencana Tuhan itu dan akhirnya nggak percaya. Masa sih
lahir tanpa tangan dan tanpa kaki bisa menjadi hidup yang berdampak. Saudara, kalau kita belum melihat kehidupan Nick Vujicic ini, kita nggak akan percaya masa sih ya orang yang terlahir dengan penuh kekurangan ini bisa main golf, bisa main selancar. Saya juga bisa main selancar, saudara. Entah bagaimana dia main selancar ini, ya. Bisa berenang dengan luar biasa. Dan yang lebih utama bisa menjadi berkat kepada jutaan orang, bisa menginspirasi jutaan orang, bisa membuat orang yang pengen berhenti, puluhan orang pengen bunuh diri akhirnya berhenti dari bunuh diri. Saudara, hidupnya berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan ketika dia percaya penuh kepada RPT itu, ya, rencana pengembangan Tuhan. Dia percaya penuh. Kadang-kadang saudaraku, waktu kita lihat hal yang tidak baik terjadi menurut kita dalam hidup kita, kita ragu dan akhirnya bahkan banyak di antara kita akhirnya berbelok arah. Nggak usah aku lanjutkan, ya, nggak usah aku lanjutkan mengikut Tuhan. Waktu saya putuskan akhirnya mau melayani Tuhan pada saat tahun 98 itu, saudaraku, ya saya pernah cerita, akhirnya hampir 2 tahun status saya tak jelas antara mahasiswa atau tidak. Saya di Jogja waktu itu naik angkot. Busnya agak besar, 500 jauh dekat, saya kasih 500, enggak mau. Kondekturnya menerima. Kamu bukan mahasiswa. Ditanya di mana kampusmu? Namanya adalah LPK India, Yayasan Gajah Mada. Cuma ada Yayasan Gajah Madanya. Saudara, kondekturnya berkata, itu bukan kampus, bayar 1.000, itu kursus. Saudara, akhirnya saya bayar 1.000, saudara. 2 tahun itu mulai berpikir, udah aku kuliah aja lah, enggak usah ikut melayani Tuhan, enggak usah. Kepada apa yang Tuhan rancangkan. Saudara, kadang kita menjadi takut. Tapi ketika saya percaya penuh, saudaraku, kepada rancangannya, saya mulai melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah merancangkan kehidupan kita. Saudara, mungkin ya apa yang dialami ini itu nggak ada setengahnya dari apa yang kita alami dalam hidup kita. Tapi dia putuskan untuk percaya penuh, bukan percaya setengah, bukan percaya 3/4, percaya penuh kepada rencana atau rencana pengembangan Tuhan. Saudaraku, ya, Ulangan pasal 32 ayat 11. Saudara boleh buka Alkitab saudara atau boleh baca di depan, ya. Ulangan pasal 32 ayat 11. Ini menjadi pedoman bagi kita ketika Musa menuliskan ini, bagaimana Tuhan mau mengembangkan kita, kehidupan kita, anak-anaknya, ya. Kita baca sama-sama Ulangan 32 ayat 11. 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarannya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Saudara, demikianlah Tuhan yang mengembangkan kehidupan kita. Nah, ini kalau saudara lihat Raja Wali, saya pernah cerita ini ya tentang Raja Wali, kehidupannya dan lain sebagainya. Waktu dia, saudaraku, membesarkan anak-anaknya, ketika dia rami dan telurnya pecah, anak-anaknya itu berada di sarangnya empuk di atas gunung batu, ya, dan empuk, saudara, kayak spring bed yang paling mahal. Anak-anaknya berkembang, dikasih makan, ya, induknya Raja Wali dengan suami jajatannya, saudara, pergi cari makan salah satu jaga dan pulang bawa makanan disuapi. Tapi seiring dengan perkembangan anak-anak ini, maka biasanya Raja Wali itu akan mulai mencabik-cabik sarangnya itu. Jadi sarangnya itu dia diawali dengan ranting-ranting, habis itu ditaruhlah jerami atau sejenisnya, habis itu rumput yang lebih empuk, disitulah dia, ya, ketika dilahirkan. Tapi perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan kehidupan Raja Wali ini, maka mulai diambillah rumput-rumput yang empuk ini, mulai dicabutlah jerami-jerami itu. Anaknya mulai bingung, loh kok gini? Kemarin enak hidupku pakai spring bed, sekarang spring bednya mulai dicabuti, tinggal dipam, ya, tinggal papa. Ya, masih enak dia. Saya tidurnya di lantai dulu, saudara, bukan di papan. Dan akhirnya, saudara, bahkan akhirnya ranting-ranting ini, papan ini pun dicabut dan sarangnya tidak ada lagi. Langsung ke batu cadas itu. Dan bukan hanya itu, anak Raja Wali masih heran, kok kayak gini? Kok kemarin aku enak hidupnya,
Tapi kok sekarang penuh dengan banyak penderitaan. Bukan hanya itu saudaraku, anak Raja Wali ini dilatih untuk terbang. Tiba-tiba bapaknya mengajak dia, membawanya di pundaknya seperti ini. Dan ketika dibawa berkeliling, mulai berpikir, oh ternyata bapakku membawa aku membuang springbed itu supaya aku melihat keindahan dunia ini. Dia terbang, wow enak sekali. Tiba-tiba saudaraku bapaknya melepaskan dia, menjatuhkan dia, dan akhirnya dia terjatuh. Aduh tolong! Dia minta tolong, saudaraku berusaha terbang, tapi tidak ada pertolongan. Sampai akhirnya dia melihat dirinya udah mau jatuh ke batu cadas, udah mau jatuh terhempas. Tiba-tiba datanglah induknya, langsung menyelamatkan dan menopang dia saudaraku, mengembangkan sayapnya dan menampung dia, dan akhirnya dibawa lagi saudaraku. Udah mau jatuh dibawa lagi, sampai akhirnya dia terus berkembang, mau jatuh dibawa lagi, mau jatuh dibawa lagi, dan mulai lagi yang berkembang, sayapnya mulai berkembang, sampai pada waktunya saudaraku, ketika induk Raja Wali ini membawa anaknya ini kembali, dia terbang dan melepaskannya, menjatuhkannya. Anak Raja Wali ini karena sayapnya sudah berkembang, dia sudah bisa terbang sendiri. Ketika dia kembangkan sayapnya, dia bisa terbang sendiri. Saudara, dalam masa-masa ketika melatih mengembangkan sayap ini, tidak pikiran anak Raja Wali berpikir, bapakku enggak sayang lagi sama aku, bapakku kok udah melemparkan aku begitu saja. Saudaraku, ternyata supaya dia bisa berkembang sesuai dengan rencana pengembangan induk Raja Wali ini. Saudara, kalau dia tidak dibuat seperti itu, kenyamanannya tidak digoyang saudaraku, maka sayapnya tidak akan pernah berkembang, sayapnya tidak akan pernah bertumbuh, dan dia tidak akan pernah berkembang menjadi Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Bahkan menghadapi badai yang datang, dia bisa terbang tinggi. Saudaraku, Alkitab berkata seperti Raja Wali yang melatih anak-anaknya, demikianlah Tuhan melatih setiap kita supaya kita bisa berkembang. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita percaya dulu ketika Tuhan sedang melatih kita untuk berkembang? Atau bahkan seperti yang saya katakan, ada yang akhirnya saudaraku beribadah, ada yang akhirnya enggak kuteruskanlah. Tapi waktu kita mau terus berjalan sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, maka saudara akan melihat saudara punya sayap kehidupan itu kokoh untuk terbang mengatasi segala badai, dan akhirnya mampu menjadi lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, satu ayat terakhir sebelum kita berdoa, dan ini yang mungkin sering kita alami, Mazmur 31 ayat 23. Pemazmur berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudaraku, waktu kita merasa ditinggalkan Tuhan, waktu kita merasa kebingungan, waktu kita merasa kita tidak bertumbuh seperti yang kita harapkan, sesuatu dalam hidup kita tidak berkembang seperti yang kita mau, dan akhirnya kita menjadi bingung dan kita bahkan merasa terbuang dari hadapan Tuhan. Saudara, tinggal berteriak, berseru kepada Dia. Dia hanya sejauh seruan kita. Bahkan oleh karena kesalahan kita sekalipun, oleh karena pelanggaran kita sekalipun, mungkin kita melihat diri kita seperti terbuang dari hadapannya. Saudara, detik ketika kita berteriak meminta pengampunannya, bahkan detik di mana kita mengingat kasih-Nya dan kembali kepada rencananya, Dia ada di sana dan rancangannya tersedia bagi kita, dan hidup kita boleh terus berkembang sesuai dengan rencana perkembangan Tuhan. Hari ini, ayo percaya penuh kepada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kita satukan hati untuk membawa kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemusik boleh maju ke depan. Biarlah hidup kita berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, sebab hidup kita diciptakan sebagai bukti kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami datang ke hadirat-Mu hari ini. Biar kami kembali menyadari bahwa hidup kami ada sebagai bukti kebesaran-Mu. Apapun keberadaan umat-Mu hari-hari ini, bahkan secara umum gereja-Mu di dunia ini, yang
oleh karena pandemi COVID-19 banyak mengalami hal-hal yang mungkin secara manusia menjadi kemunduran. Bahkan banyak orang kehilangan hamba-hamba Tuhan, menjadi korban dari apa yang terjadi. Bahkan anak-anak Tuhan bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan banyak masa-masa indah yang selama ini mereka nikmati. Tuhan, biarlah umat-Mu boleh mempercayai bahwa selama kami masih ada di bumi ini, kami punya Tuhan yang setia, yang rancangannya tidak pernah gagal, dan rencana pengembangannya itu atas hidup kami akan terus berlaku sepanjang kami masih hidup, selagi kami masih ada. Dan biarlah setiap kami umat Tuhan secara khusus yang ada di gereja-Mu di tempat ini boleh hidup sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan dan percaya penuh kepada rencana pengembangan itu. Apapun yang ada di hadapan kami, bahkan ketika masa-masa kami kebingungan dan merasa terbuang dari hadapan-Mu, mungkin oleh karena kesalahan kami, oleh karena pelanggaran kami, atau oleh karena keterbatasan dan keadaan dunia atau rancangan kami yang tidak sesuai dengan rancangan pengembangan-Mu. Namun kami tersadar bahwa setiap kali kami berseru, sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonan kami, dan Engkau ada untuk memulihkan rancangan-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Hari ini umat-Mu di tempat ini, biarlah kami boleh berseru, hidup kami bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna. Rencana pengembangan-Mu atas hidup kami adalah rencana yang sempurna, Tuhan. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat yang sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara boleh buka mata, saya bacakan ayat yang tadi terakhir saya sampaikan sekali lagi. Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Bapak Ibu Saudara, hal yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia ada di dalam kita, Dia bersama kita.
Mungkin kita bisa melihat hidup kita penuh keterbatasan. Kalau menurut rencana dunia akan menjadi hidup yang tidak berhasil. Tapi menurut rencana pengembangan Tuhan itu pasti hidup yang berhasil sepanjang kita ada terus dalam Dia dan Dia dalam kita. Saudara, kemarin saya teringat waktu Pak Naibaho kirimkan gambar rumah yang terjual dengan bunga janda apa? Janda bolong, bukan janda kembang ya. Dan saya polos sekali kan. Saya berpikir berapa harganya bunga ini. Saya hitung, disampaikan harga bunganya terjual dengan rumahnya berapa ratus juta? 850 juta ya. Dan saya bayangkan harga bunganya berapa. Dan akhirnya saya nanya ya, ini bunganya berapa, rumahnya berapa gitu, dikurang berapa. Dan bapak ini berkata, saya juga nggak tahu apakah itu beli bunga dapat rumah atau beli rumah dapat bunga. Tapi jawaban itu selalu membuat saya mengerti sepanjang kita ada dalam hadirat Tuhan. Ya, sama seperti mau bunga itu dia sebenarnya tidak terlalu berharga, tapi karena beli rumah dapat bunga ya yang bolong-bolong, tapi akhirnya dia tetap menjadi berharga. Saudara, sepanjang kita ada dalam hadirat Tuhan, ya kita akan tetap berharga dalam rencana pengembangan Tuhan. Karena itu jangan biarkan diri saudara terbuang dari hadirat Tuhan. Kalau Tuhan itu hadiratnya seperti rumah dan kita mungkin hanya bunga, bukan hanya janda bolong tapi bunga janda tak berharga. Tapi kalau kita ada dalam rumah hadirat Tuhan, ya keberhargaan kita bukan ditentukan oleh diri kita, tapi hadirat Tuhan yang menaungi kita. Makanya Mazmur 31 ayat 23 ini saudaraku, ya kalau saudara menyangka bahkan menjadi bingung dan merasa bahwa kita sepertinya sendirian, sepertinya tidak mampu berkembang dengan kekuatan kita, sepanjang kita datang ke hadirat Tuhan hanya berseru, saudara, Dia sudah mendengar teriak minta tolong kita. Saudara, bahkan tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang bisa menjadi akhir. Bahkan ketika Nikodemus berkata bahwa dia hampir bunuh diri, yang dalam tanda kutip itu tidak mempercayai Tuhan, tapi anugerah Tuhan terus terbuka bagi dia. Bapak Ibu Saudara, ketika dunia tidak melirik kita dalam tanda kutip dengan apa yang mencoba kita kembangkan, saudara, dalam hadirat Tuhan Dia tetap melihat kita berharga dan mulia. Ketika dunia tidak melihat kesuksesan menurut kita, bahkan penuh dengan tantangan selaku, yang percayalah Tuhan tetap melihat kehidupan kita dalam pengembangannya. Saudara, dalam masa-masa COVID ini kadang-kadang orang lebih cepat lari pengen suraku yang bernama vaksin. Padahal vaksin yang paling luar biasa adalah hadirat Tuhan yang membentengi kita. Kita tidak tahu vaksin apakah bisa benar-benar bulan ini, bulan depan atau kapan. Ya, saya berpikir kemarin bulan November katanya sudah bisa dipasarkan di Indonesia bulan Desember. Tapi ternyata ada banyak berita lagi belum tentu bisa dan lain sebagainya. Tapi saya sadar semuanya kita ada dalam hadirat Tuhan itu vaksin yang utama supaya kita boleh berkembang di dalam Dia. Saudara, lagu ini berkata, Engkau di dalamku menjadi bukti kebesaran kehidupanku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dan kita yakini hidup